Om Swastiastu. Ya, pemirsa, ditetapkannya tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah RI merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah akan pentingnya pendidikan di negeri ini. Tahun ini atau tepatnya tahun 2024 ini, Hardiknas 2024 mengusung tema Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar. Nah, bagaimana memaknai Hari Pendidikan Nasional akan kita bahas bersama beberapa narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini di Talkshow Merah Putih hari ini tentunya. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Profesor Dr. Iwayan Widana SPD MPD. Beliau adalah Ketua LPPM Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Bali sekaligus fasilitator Sekolah Penggerak. Om Swastiastu, Prof. Baik, dan berikutnya hadir pula Dr. Ida Bagus Anom MPD. Beliau adalah asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah Provinsi Bali sekaligus seorang pendidik di Universitas Mahasaraswati dan juga mantan Kakanwil Dikbud Bali. Om Swastiastu, Ji. Dan yang paling di ujung ada Bapak Iketut Gede Adi Trisna Sugara ST MPD. Beliau adalah Kepala SMP PGRI 8 Denpasar sekaligus juga Bendahara PGRI Kota Denpasar. Swastiastu, Pak Adi. Sehat selalu ya semuanya. Dan hari ini tepatnya karena hari ini hari Kamis tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, seperti itu. Dan seperti di awal saya sempat mengatakan tahun 2024 ini sendiri mengusung sebuah tema yaitu Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar. Prof, kalau saya boleh tahu nih, apa yang harus kita maknai dengan tema kita tahun ini di Hardiknas Diki sendiri? Silakan, Prof. Terima kasih, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berkenaan dengan perayaan Hardiknas tahun 2024, sesuai dengan tema yang diusung tadi adalah bergerak bersama. Bergerak bersama ini artinya kita mensinergikan semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan, antara lain dari pemerintah. Ya, pemerintah ada Pemda, ada pengelola pendidikan, di mana di dalamnya ada dinas pendidikan, ada satuan pendidikan, guru, kepala sekolah, pengawas, demikian juga ada orang tua. Nah, semua komponen ini diharapkan untuk bersama-sama mendukung bagaimana program Merdeka Belajar ini dapat dilanjutkan agar sesuai dengan cita-cita yang ditetapkan sebelumnya, begitu. Ya, kemudian ada kalimat lanjutkan Merdeka Belajar ini sendiri, apa yang harus kita maknai seperti itu? Ya, ini tentu berkaitan dengan payung hukum ya. Ya. Payung hukum ini adalah Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang memberikan kepastian bahwa kurikulum Merdeka ini akan diberlakukan secara resmi di seluruh Indonesia sebagai kurikulum nasional. Bahkan di dalam pasal 31 disebutkan bahwa sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T masih diberikan tenggat waktu 3 tahun untuk menyesuaikan kurikulumnya. Nah, bagi sekolah yang ada di luar 3T itu hanya boleh dalam 2 tahun sudah harus mengimplementasikan. Nah, artinya apa? Dalam payung hukum ini juga sudah diatur ya sedemikian sehingga langkah yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana sekolah-sekolah yang belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini mulai mendaftar. Kemudian bergerak bersama. Jadi sebagaimana yang telah diusung dalam tema Hardiknas tahun 2024 ini, semua komponen harus bergerak. Mengapa dengan kurikulum Merdeka ini kok harus dilanjutkan? Ini barangkali perlu kita diskusikan juga sedikit ya. Kurikulum Merdeka ini adalah salah satu langkah transformasi pendidikan di mana dalam kurikulum Merdeka ini memberikan kemudahan bagi para guru, kepala sekolah dan pengawas untuk mengelola pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai langkah. Misalnya ada pembelajaran yang berfokus pada materi esensial saja. Jadi tidak materinya tidak syarat seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pembelajaran berfokus pada kebutuhan peserta didik. Nah, demikian pula bagaimana guru bisa difasilitasi bebas berimprovisasi
untuk menciptakan model-model atau cara-cara pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik supaya mereka murid ini merasa nyaman, merasa enak, student well-being kata kuncinya di sana. Nah, itulah sebabnya kurikulum Merdeka ini perlu dilanjutkan, perlu didukung oleh semua pihak karena bukan hanya satu kebijakan tetapi dirasakan betul oleh masyarakat. Nah, ini dapat dibuktikan melalui berbagai survei, melalui kajian akademik, wawancara dengan beberapa komponen pendidikan, baik kepala sekolah, pengawas, guru. Nah, semuanya merasakan bahwa kurikulum Merdeka ini memang perlu dilanjutkan. Oleh karena itulah bergerak bersama ini untuk melanjutkan Merdeka Belajar diusung sebagai topik Hardiknas tahun 2024. Jadi bisa dikatakan nih urgensinya kurikulum Merdeka Belajar ini seperti apa, Prof melihatnya? Iya, ini kan kurikulum Merdeka ini secara khusus memang difokuskan untuk membentuk karakter peserta didik. Karena apa? Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka ini memfokuskan pembinaan karakter itu pada pengembangan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan yang disebut sebagai kokurikuler di setiap satuan pendidikan. Nah, jadi secara khusus di kurikulum Merdeka ini pengembangan karakter tidak hanya dilakukan pada aspek etika, tetapi juga menyeluruh yang diimplementasikan dalam bentuk dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 ya. Jadi dimensi-dimensi inilah yang dikembangkan melalui tema-tema proyek tertentu di sekolah. Sehingga melalui proyek ini diharapkan karakter kompetensi peserta didik di masa depan itu akan lebih baik. Nah, oleh karena itulah kurikulum Merdeka ini begitu urgennya ya, perlu kita lanjutkan karena juga di dalam kurikulum Merdeka ini semua komponen sudah difasilitasi. Ya. Misalnya dalam PMM, Platform Merdeka Mengajar. Sekolah-sekolah atau guru kepala sekolah yang memerlukan dokumen apa saja yang diperlukan, ya, termasuk yang dulu disebut RPP, sekarang namanya modul ajar, itu sudah disiapkan. Demikian juga materi ajar, ya, materi ajar juga sudah tersedia. Bagaimana guru dituntun untuk belajar sepanjang hayat, belajar kreatif untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan untuk memajukan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya masing-masing. Nah, jadi fasilitasi ini sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu bukti bahwa pemerintah tidak membiarkan kita bergerak sendiri-sendiri. Maka maju bersama, kata kuncinya di situ, maju bersama. Semua komponen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan segala komponen yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan ya, seperti saya sampaikan kepala sekolah, guru, pengawas, dinas pendidikan, semuanya harus, termasuk orang tua, harus dilibatkan dalam peningkatan kualitas pendidikan itu. Jadi ada sinergitas antara apa bisa dikatakan keseluruhannya? Iya, stakeholder, pemangku kepentingan itu ya, semuanya harus mulai bergerak ya. Bagaimana ke depan ini tujuan pendidikan nasional kita tumpukan supaya bisa tercapai melalui implementasi kurikulum Merdeka ini. Baik, itu yang harus kita ketahui atau maknai dari tema Hardiknas tahun ini, Prof. Bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar ini sendiri. Iya, ya, jadi pemerintah sudah menetapkan payung hukum ya. Barangkali payung hukum ini yang perlu kita sosialisasikan lebih jauh karena banyak hal yang dirasakan oleh masyarakat. Contoh seperti apakah ekstrakurikuler kepramukaan dihapus, nah, seperti itu, pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, padahal ekstrakurikuler itu kan sangat syarat dengan pembinaan nilai-nilai karakter peserta didik kita. Jadi sesungguhnya tidak dicabut, hanya saja pelaksanaannya tidak diwajibkan, tetapi satuan pendidikan minimal harus mengimplementasikan satu ekstrakurikuler wajib, satu ekstrakurikuler yaitu kepramukaan ini. Nah, jadi yang dihilangkan itu adalah implementasi dalam bentuk bloknya itu. Ya, jadi dulu ada blok, sistem blok, ada sistem reguler. Yang blok ini yang tidak diwajibkan, tetapi sekarang sekolah tetap harus menyediakan. Bagaimana sekolah memfasilitasi pengembangan pendidikan karakter ini tidak hanya dari kegiatan intra, kemudian kokurikuler dalam bentuk penguatan proyek tadi, tetapi juga melalui kegiatan pengembangan diri, pengembangan minat ini ya, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ya,
Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi di Talkshow Merah Putih hari ini bagaimana memaknai Hari Pendidikan Nasional. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih bagaimana memaknai Hari Pendidikan Nasional yang tahun ini sekali lagi bergerak bersama atau mengusung tema bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Saya masih ke Prof dulu, Prof. Ada yang menarik sekali, bahkan banyak kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan ketika dengan kurikulum Merdeka Belajar ini akan membentuk karakter profil pendidikan yang Pancasila, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan membentuk siswa profil pendidikan yang Pancasila itu sendiri, Prof? Iya, profil pelajar Pancasila ini sebetulnya adalah tujuan pendidikan nasional. Jadi sudah diterapkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, gitu ya. Nah, untuk mencapai itulah semua komponen pengelolaan pendidikan mengacu bagaimana setiap satuan pendidikan mencapai tujuan pendidikan dalam bentuk karakter profil pelajar Pancasila tadi. Nah, nilai-nilai yang tertera atau yang ada di dalam Pancasila itu sebetulnya memang digali dari kultur, dari budaya, dari unsur agama, dari tradisi, ya, kearifan lokal. Jadi itu sudah dikemas menjadi 6 dimensi yang kita kenal dengan dimensi profil pelajar Pancasila, di mana masing-masing dimensi ini ada namanya elemen, ada subelemen yang wajib untuk dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan proyek ini mengacu kepada tema-tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional. Nah, jadi bagaimana memilih tema ini tentu akan disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Umpamanya, ya, jadi salah satu tema itu adalah kearifan lokal, ada juga gaya hidup berkelanjutan. Ini juga menjadi pertimbangan karena karakteristik satuan pendidikan. Umpama sekolah yang berada di pinggiran ini, ya, mereka tentu mungkin dari sisi sarana prasarana lemah di bidang teknologi informasi, maka diarahkan untuk mengambil tema yang lain, bukan harus ini, ya, sehingga karakter-karakter yang harus dikembangkan di dalam tema-tema itu. Jadi setiap tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu ada sejumlah karakter yang memang sudah terinclude di dalamnya, ya. Nah, oleh karena itulah pemilihan tema ini sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan sesuai dengan karakteristiknya. Yang dimaksud karakteristik ini bagaimana sarprasnya, bagaimana SDM guru. Jangan kita mengembangkan suatu tema tertentu kalau kita tidak memiliki SDM guru yang memadai. Nanti ya siapa yang akan membimbing peserta didik kita. Nah, di samping itu, ya, di samping karakteristik itu juga ada beberapa komponen yang harus dipertimbangkan supaya kita dapat mencapai pengembangan karakter peserta didik ini menjadi lebih baik, ya. Jadi bagaimana dukungan masyarakat ini juga menjadi satu hal yang penting kita pertimbangkan. Kita ini berada di lingkungan masyarakat seperti apa. Nah, oleh karena itulah tadi dengan tema Hardiknas sekarang bersama mendukung, ya. Semua komponen tadi hendaknya menjadi bagian untuk pengembangan kualitas pendidikan di tanah air ini. Tidak ada, ya, komponen-komponen yang hanya menyerahkan atau menunggu saja hasilnya. Baik. Tetapi kita semuanya harus ikut bergerak di dalamnya sebagai pelaku sehingga tujuan pendidikan kita harapkan bisa tercapai. Baik, baik. Ada hal-hal atau beberapa poin penting dalam tema Hardiknas 2024 ini sendiri, Pak Bagus Anom. Ini kita berbicara tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan dunia pendidikan kita, khususnya di Bali ini sendiri. Bapak melihat ada beberapa problema dunia pendidikan, khususnya di Bali ini sendiri saat ini. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa yang sudah disampaikan Prof tadi, yang pertama saya ingin sedikit menambahkan, bergerak bersama itu adalah semua unsur terkait dengan legislatif, eksekutif, pemangku kepentingan mestinya ikut bersama-sama bergerak dalam, ya, melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Salah satu di antara Merdeka Belajar yang dimaksud itu adalah di mana kita memberikan kebebasan kepada anak didik sekaligus guru untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya.
Kenapa demikian? Karena tuntutan keterampilan abad 21 yang pertama adalah keterampilan berkolaborasi. Yang kedua keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga keterampilan memahami digitalisasi. Nah, itu tuntutan Merdeka Belajar. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan pembentukan karakter. Karakter ini ada 18 karakter bangsa. 18 karakter bangsa ini akan memberikan arah, sesungguhnya namanya mengarah ke apa namanya, dipaksakan ke unsur Pancasila. Sesungguhnya 18 karakter bangsa itu sudah salah satu diantaranya disiplin, kerja keras dan seterusnya sampai 18. Nah, selanjutnya pertanyaannya, di Provinsi Bali saya kebetulan dari bawah ini, dari guru, kemudian dari pejabat, setelah itu kembali ke dosen dan seterusnya, kembali ke pejabat yang di tingkat kadis. Saya melihat sesungguhnya bahwa apa yang menjadi permasalahan pendidikan di Provinsi Bali, ada 4 faktor sesungguhnya yang harus kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat yang namanya mutu guru. Yang kedua, mutu proses pembelajaran. Yang ketiga, manajemen kepala sekolah. Ya, mutu manajemen katakanlah gitu. Yang berikutnya adalah bagaimana kita melihat mutu lulusan. 4 karakter ini, 4 bagian ini yang karena kebetulan saya di Badan Akreditasi Nasional Provinsi Bali selama 9 tahun, melihat sungguh bahwa mutu proses pembelajaran kita masih perlu diperbaiki. Kenapa demikian? Guru-guru kita masih terpaku dengan model-model pembelajaran yang zaman dulu. Tidak mempergunakan metode, model, dan seterusnya yang luar biasa kreativitasnya. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini sesungguhnya bagaimana menyiapkan siswa supaya menjadi orang yang kritis. Kenapa tidak melibatkan siswa secara keseluruhan? Masih saja guru di depan berbicara sepertinya yang lainnya tidak tahu apa-apa. Padahal mereka itu luar biasa pengetahuannya. Jadi ibaratnya pintar sendiri. Iya, pas. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama mutu daripada proses pembelajaran ini mari kita tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Ini solusi. Solusinya adalah yang pertama, pemangku berkepentingan yaitu kepala dinas di kabupaten kota, kepala dinas di provinsi seyogianya mengambil inisiatif memanggil MKKS dan seterusnya untuk bertemu bertatap muka setiap bulan dan sebagainya, memperbaiki model-model pembelajaran yang inovatif. Jangan seperti dulu saja. Anda katakanlah murid saya mengajar di depan, udah ada zamannya. Ya, saya kebetulan pernah di Australia melihat orang belajar itu santai, berlima kelompoknya, kemudian diberikan kebebasan untuk bertanya dan sebagainya, berpikir. Ya, model pembelajaran saya punya model pembelajaran 75 model. Ya. Tidak seperti yang dulu-dulu saja. Saya ambil kapur, spidol, saya nulis di depan dan seterusnya. Enggak. Kelas kita juga tidak mesti mobil. Mestinya mobilitas kelas kita itu kursinya tidak boleh berat-berat supaya bisa muter dan seterusnya. Mutu proses. Oke. Ya, yang kedua mutu guru. Karena hasil rekomendasi dari BAN Provinsi Bali, mutu guru itu salah satu diantaranya, guru kita banyak yang pensiun. Pengangkatan guru sesuai dengan kompetensinya masih sangat jauh ranah.
Ini digantikan oleh guru honorer, guru honor dari BP3 dan komite dan seterusnya. Ini tidak memberikan jaminan kepada mutu pendidikan, mutu guru itu. Yang kedua, di SMK saya melihat datanya ada. Di SMK itu guru-guru yang kaitannya dengan khusus keterampilan. Ya, misalnya guru FB, Food and Beverage. Ternyata dia sudah pensiun. Itu keahlian khusus itu. Digantikan oleh orang-orang yang kompetensi tidak jelas. Ini yang mengakibatkan ya salah satu mutu guru itu. Jadi bisa dikatakan harusnya the right man on the right place. Nah ini kalau kita mencari yang ideal maka pemerintah wajib hukumnya mengangkat guru-guru yang sesuai dengan the right man on the right place. Mestinya begitu. Yang ketiga baru manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan kita saya melihatnya masih perlu ditingkatkan karena kepala sekolah sekarang sudah bagus tetapi supervisi kelas wajib hukumnya. Sampai detik ini supervisi kelas yang terkait dengan EDS, evaluasi diri sekolah, mestinya harus didatangi kelas-kelas masing-masing. Evaluasilah bagaimana guru mengajar, bagaimana siswa menerima pembelajaran. Oleh karena itu maka supervisi oleh kepala sekolah wajib hukumnya sekaligus mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Ini manajemen kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah juga tidak boleh duduk di ruang kepala sekolah saja, maka dia harus berkeliling, tidak terjadi perundungan dan seterusnya. Jadi setiap hari harus mobiling. Mobile lah, wajib hukumnya. Nah, mutu lulusannya. Iya, itu dia. Mutu lulusannya. Anehnya seperti apa, Pak? Begini rekomendasinya. Mutu proses pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Mutu guru masih perlu ditingkatkan. Mestinya mutu proses ini bekerja sama dengan kepala dinas, kepala sekolah, MKKS setiap saat bertemu untuk meningkatkan ya semua proses pembelajaran dan seterusnya. Tetapi ini jarang dilakukan, tapi 1-2 kali saja. Baru LPMP saja yang melakukan itu karena program pusat. Mestinya inovasi dari masing-masing ya katakanlah bergerak bersama ini. Ya yang bergerak kan sekolah saja. Terus yang lainnya? Yang lainnya masa ya itu urusan sekolah dan sebagainya. Ya, nah ya itulah yang menjadi perhatian kita sekarang. Ya barangkali ke depannya mestinya kita bergerak bersama. Pemangku kepentingan orang tua wajib hukumnya protes kalau ada guru yang barangkali memberikan proses pembelajaran seperti tadi gugon tuwon gitu. Tidak memberikan efek kepada berpikir kritis, memiliki keterampilan berkolaborasi, memiliki keterampilan berkomunikasi. Sekarang ciri orang Bali itu adalah salah satu diantaranya susah untuk medarmo tule, berdiskusi. Biasanya paling akhir baru mau saut. Nah ini kenapa? Karena proses pembelajaran ini tidak diajarkan kritis. Langsung ya, berdiskusi dan sebagainya. Jadi boleh protes seperti itu ya sekarang ya Pak ya? Prosesnya. Baik. Ya. Takutnya nanti ketika protes viral akan menjadi bumerang bagi yang memberikan protes tersebut. Ya, inilah yang mestinya diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan. Kita sosialisasikan bahwa proses pembelajaran kalau ingin membentuk karakter siswa yang fight, ya, yang memiliki inisiatif, yang memiliki kreativitas, mestinya seperti ini proses pembelajarannya. Snowball throwing misalnya, ini model pembelajaran. Snowball throwing, saya membuat sebuah kasus. Ini bertiga. Kasus yang kondisinya saat itu adalah sesuai dengan tema. Tema yang tadi, bergerak bersama. Saya tulis, ada kasus yang saya temukan. Tulis di sini. Kemudian saya bentuk sebuah bola. Saya lempar ke Prof. Prof juga membuat sebuah kasus yang beliau barangkali
melihat dari orang penelitian, hasil penelitian saya seperti ini, lempar ke saya. Ini pun seperti itu. Kepala sekolah juga kemudian punya saya kasus. buka bola, snowball throwing. Oke. Bola salju yang menggelinding. Nah, setelah itu saya buka, ini saya berusaha merundingkan dengan kelompok saya. Berpikir kritis kan. Baik. Kalau sementara mendengar saja. Sampai cair kasusnya. Iya, itu karena berpikir kritis. Baik. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, bagaimana memaknai Hari Pendidikan Nasional, khususnya pada tahun 2024 ini yang mengusung tema bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Masih kita bahas tentunya. Saya masih ke Pak Bagus dulu. Pak Bagus, dengan demikian apa yang harus kita lakukan dengan 4 faktor, dengan mutu guru, kemudian mutu proses pendidikan atau pembelajaran, mutu manajemen kepala sekolah dan mutu lulusan ini sendiri. Ini peran pemerintah sebenarnya seperti apa harusnya? Ya, ini perlu kita sampaikan bahwa tidak cukup serahkan tugas itu kepada kepala sekolah. Maka inisiatif kepala dinas di provinsi maupun di kabupaten hendaknya sudah punya tangan-tangan kanan di sekolah. Salah satu diantaranya MKKS namanya, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Ini kita panggil. Kapan melaksanakan yang namanya barangkali khusus untuk perbaikan proses pembelajaran A. Guru-guru PPKN misalnya, guru matematika. Sementara ini guru matematika dianggap momok, dan kenapa kita tidak rubah modelnya? Datangkan instruktur profesional. Di sana diberikan proses pembelajaran yang benar dan sesuai dengan model-model pembelajaran yang inovatif. Ya, persoalannya siapa yang membiayai? Yang namanya bergerak bersama mestinya pemerintah, pemangku kepentingan, sekolah dan seterusnya. Ya ini belum dikerjakan. Jangan diserahkan kepada LPMP saja. LPMP kan kalau hujan turun dari pusat baru dia bergerak. Kalau udah ada, ya. Nah inilah yang mesti diprogramkan kalau ingin bergerak bersama. Kalau perlu kita mengundang orang-orang tua sekaligus sosialisasikan kurikulum Merdeka Belajar. Karena sementara ini yang momok bagi orang tua itu apa ini kurikulum gitu. Karena dia belum tahu. Oke, karena para orang tua atau para wali belum mengetahui begitu pahamnya apa sih sebenarnya Merdeka Belajar itu sendiri. Seperti itu. Ya, baik, itu baik. persoalan. Saya mau tanya ini kepada kepala sekolahnya kita nih. Ada Pak Adi di sini selaku kepala sekolah SMP PGRI 8 Denpasar sekaligus bendahara PGRI Kota Denpasar. Ini cita-cita saya yang tidak tercapai jadi guru dulu. Pak Kepala Sekolah, nih hampir 4 tahun dunia pendidikan kita melakukan atau dengan kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri. Nih bagaimana Bapak kalau di SMP PGRI 8 Denpasar ini sendiri penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri selama ini? Om Swastiastu. Muhammad Ferrari antar tim Indonesia ke semifinal. Cakep. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Ya, tepuk tangan dulu dong. Oke. Mungkin di antara kami bertiga, cuman saya yang rambutnya beruban. Artinya kita di satuan pendidikan di SMP tantangannya lumayan. Nah, kan itu seperti apa tantangannya Pak? Nah, tantangan disampaikan tadi, mungkin kita run dari awal dulu. Nah, di pendidikan nasional itu kan tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, seperti yang diamandemenkan oleh Undang-Undang 1945. Dan tantangannya tentu tadi sudah dipaparkan oleh Prof dan juga Antu Bagus, artinya seperti sekarang ada di PMM itu semua sudah ada, cuman yang menjadi tantangan itu adalah merubah kebiasaan, habit dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum yang sekarang, dan seperti disampaikan oleh Atu Bagus tadi dari peningkatan mutu guru dan lain sebagainya. Nah kita di Satuan Pendidikan SMP, tantangan yang kita hadapi dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, yang pertama tentu dari
penerjemahannya. Seperti itu, apa sih kurikulumnya itu? Nah, itu kita dulu sampaikan dari stakeholder sekolah, tentu yang utama kan dari siswa dan guru. Nah, jadi dari guru kita sudah workshopkan lah. Jadi bagaimana implementasi kurikulum Merdeka ini agar bisa diterjemahkan oleh siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Adu Bagus dan juga Adu Frop, kunci di kurikulum Merdeka ini adalah karakter, pembinaan karakter yang dalam konteksnya itu sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Makanya sekarang ada project P5. Nah, seperti itu. Dan mungkin esensinya daripada kurikulum Merdeka ini adalah kesetaraan antara teori dan prakteknya. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Bagus tadi, guru tidak hanya monoton belajar di kelas seperti itu, mungkin Pak Bagus ya, hanya mengajar, siswa hanya mendengarkan. Sekarang sudah tidak zamannya seperti itu. Itu zaman-zaman kita sekolah dulu ya, mungkin zaman kita seperti itu. Malahan kita kritis, kita disalahkan mungkin begitu. Cuman sekarang yang kurikulum sekarang kita tuh memang diharapkan, karena kritis itu kan biasanya kreatif. Setelah kreatif akan muncul inovasi. Dan betul sekali sampaikan Prof. Adu Bagus tadi, pembelajaran di dalam kelas itu ada mobile-nya, jadi dalam berkelompok dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan, dan kami bersyukur kita di SMP P8 Denpasar atau di Griasta, kita di tiap kelas itu sudah ada TV. Kita tidak pakai proyektor lagi, kita di kelas ada TV, jadi kita sudah multimedia sudah masuk, jadi siswa belajar sudah langsung bukan abstrak lagi, mereka sudah melihat langsung proses pembelajaran, tentu guru dengan membuat PowerPoint atau film dan media pembelajaran lainnya. Dan di situasi di kelas pun diatur agar ada perubahan dari minggu sekarang dan minggu selanjutnya. Mungkin minggu sekarang mereka duduknya berbentuk U, mungkin minggu selanjutnya ada kotak seperti itu. Dan bahkan mungkin ada di beberapa pelajaran seperti pembelajaran seni, itu mereka malahan lesehan. Duduk di bawah, mungkin mereka menggambar atau membuat karya sambil menghidupkan TV, menghidupkan MP3 lagu apa. Mungkin hari ini lagu lagi slow, mungkin next lagu rock dan selainnya sesuai dengan requestan siswa. Jadi mereka kita lebih ke pembelajaran yang menyenangkan. Mereka tanpa mereka sadari mereka belajar, tapi mereka terasa bermain. Itulah yang kami kembangkan di sekolah agar siswa happy, dia tidak tertekan seperti itu. Karena dengan suasana yang menyenangkan itu pasti akan muncul suatu kreativitas. Mereka tidak formal, tidak terbendung atau terbelenggu seperti itu. Nah, itu yang kita berusaha kembangkan. Dan selain itu juga tantangannya tentu seperti saya sampaikan tadi, mutu guru. Nah, kebetulan kita bersyukur kita di swasta, kita diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk menentukan guru sesuai dengan bidang, dan kita mempunyai standarisasi. Contoh pada pembelajaran matematika, pertama kita cek dulu dari segi basicnya, dari pendidikannya, dan nanti kita akan cek bagaimana dalam pembelajaran di kelas atau yang dikenal dengan micro teaching. Dan yang menilai guru itu selain saya sendiri sebagai kepala sekolah dan juga staf, siswa kita ajak untuk ikut menilai. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena guru itu mengajar siswa, bukan mengajar kepala sekolah. Jadi selera siswalah yang kita pakai begitu. Jadi dengan itu siswa bisa memilih guru sesuai dengan keinginan mereka, passionnya yang mana. Nah, itu kurang lebih. Ya, bisa dikatakan ini penguatan implementasi Merdeka Belajar juga atau penerapannya juga sudah dilaksanakan di SMP PGRI 8 Denpasar ini sendiri. Sebenarnya sebelum pemerintah menetapkan kurikulum Merdeka itu kita sebenarnya sudah menerapkannya. Baik. Cuman kita belum artinya belum menetapkan dalam bentuk kurikulum nasional dan lain sebagainya. Itu kita lebih kepada kreativitas kita di sekolah. Baik. Artinya kita harus dalam dinamika zaman sekarang ini kan dunia kompetitif, kita harus mempunyai nilai plus, nilai lebih dibandingkan sekolah yang lain, atau siswa pun juga
dalam nanti bersaing entah di dunia kerja dan lain sebagainya kan harus mempunyai nilai kompetitif, harus bisa meningkatkan kompetensi diri. Maka dari itu kita di sekolah dalam proses pembelajaran kita juga menyiapkan sarana atau kebutuhan sekolah untuk menyalurkan potensi, bakat dan juga minat siswa. Antara lain kita membangun sport center di sekolah itu yang ada lapangan basket indoor dan juga ada kolam renang seperti itu. Jadi semua potensi-potensi siswa itu kita berusaha untuk mengakomodir. Nah seperti itu, karena seperti potensi minat bakat itu kan adalah passion. Seperti makanan, kita senang lawar, dipaksa makan capcay kan tidak bisa. Output apa yang ingin dihasilkan dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar khususnya di SMP PGRI 8 ini sendiri, Pak? Output yang kita harapkan itu tentu yang pertama memiliki karakter, akhlak yang baik. Sudah ada dimensinya tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena itu yang paling utama agar anak-anak kita itu memiliki attitude, ya itu yang paling utama. Terus yang kedua, terus selanjutnya kita memberikan mereka pengetahuan sehingga mereka nanti memiliki inspirasi. Apalagi jenjang SMP itu kan bukan tujuan. SMP itu adalah jembatan untuk mereka menggapai tujuan. Mungkin nanti setelah tamat SMP mereka mencari SMA atau SMK. Jadi makanya dikatakan SMP sekolah menengah pertama, disinilah mereka mulai mengawali bagaimana hiruk pikuk dunia luar, bagaimana pertemanan. Mereka sudah mulai mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Mereka mengatur circle pergaulan mereka. Nah ini yang cukup riskan ya untuk di SMP ini. Dan mungkin kalau diibaratkan kebetulan yang basicnya di bidang bangunan, yang insinyur teknik sipil, mungkin di SD itu fondasinya. Nah SMP ini temboknya ini. Bagaimana itu bangunannya, strukturnya bagaimana, inilah yang menjadi pilar-pilar ketika mereka nanti akan menjelang menuju dewasa. Seperti itu. Nah itu yang kita harapkan nanti output mereka, dan tentu dari anak-anak itu mereka pasti memiliki potensi. Nah itu yang kita mulai kenalkan. Nah kita baru mengenalkan dalam artian belum mendalami sekali, mengenalkan dalam artian contoh seperti pembelajaran, kita kenalkan mereka bahasa Mandarin, ada bahasa Jepangnya, apalagi Bali kan destinasi wisata. Jadi kita sampaikan ke anak-anak, apapun cita-cita kamu nanti, kalau bisa nanti berorientasi ke dunia pariwisata. Ya minimal pundi-pundinya sudah berorientasi pada dolar, bukan rupiah lagi. Nah seperti ada visi itu. Kedepannya ini sendiri. Ada 4 faktor ya seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus ini sendiri. Salah satu adalah mutu guru. Itu yang terpenting sekali. Dan bagaimana dengan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan khususnya di SMP PGRI 8 ini sendiri, Pak? Ya, untuk mutu guru, seperti saya sampaikan tadi, dari awal kita perekrutan itu kita pilih guru termasuk pegawai dari segi kualitasnya, bagaimana cara mereka melakukan pembelajaran, karena harus seimbang antara SDM yang dimiliki oleh guru itu dan juga mereka harus mampu mengelola kelas. Nah, sesuai dengan Bagus Hanom tadi, mungkin ada beberapa guru yang pintar sendiri dalam mentransfer kurang, atau mungkin dalam tanda kutip kurang diminati oleh siswa. Nah ini yang menjadi tantangan. Makanya saya dengan guru yang sampaikan di awal, bagaimana guru itu agar bisa menjadi idola bagi siswa. Nah, karena kalau sudah guru itu menjadi idola, siswa itu senang dengan gurunya, apapun materi, apapun tugas yang diberikan oleh siswa, siswa pasti akan melaksanakan atau mengerjakannya dengan optimal. Nah, itu yang kita garis bawahi. Baik. Terima kasih Bapak, dan kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana memaknai Hari Pendidikan Nasional khususnya di tahun 2024 ini sendiri. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda yang masih bersama kami di Talkshow Merah Putih.
kita mengambil sebuah tema yaitu bagaimana memaknai Hari Pendidikan Nasional yang tahun ini atau tahun 2024. Hari Pendidikan Nasional mengusung tema bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar. Saya ke Prof dulu. Prof, ada beberapa poin seperti yang saya sampaikan tadi, ini poin penting dalam tema Hardiknas 2024 ini sendiri. Membangun kerjasama multi pihak, pemerintah, swasta, kemudian masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan. Nah, ada hal yang perlu kita garis bawahi juga, edukasi, sosialisasi tentang merdeka belajar ini belum sampai keseluruhannya ke masyarakat, termasuk juga di pendidikan tinggi ini sendiri. Banyak yang mengatakan bahwa wah ini merdeka belajar, merdeka sepenuhnya seperti itu. Ini bagaimana dengan di dunia pendidikan tinggi ini sendiri, Prof melihatnya? Iya, baik, terima kasih. Jadi ada fenomena menarik yang ingin saya ceritakan kepada para pemirsa, kepada kita semua, bahwa pemerintah telah membuka keran merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan, utamanya para guru untuk mengemas proses. Tadi apa yang disampaikan, bahwa mutu guru memang menjadi salah satu ujung tombak yang harus kita perbaiki. Ya. Ketika guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan tujuan pembelajaran sendiri. Pemerintah hanya memberikan apa yang namanya CP. Ketika guru diberi kebebasan, masih banyak di antara teman kita yang belum mampu merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan roh CP ini. Ini yang menjadi PR besar, sehingga bagaimana peran kepala sekolah ya untuk terlibat secara langsung ya dalam konteks bergerak bersama, semua lini harus bergerak ya dalam peningkatan kualitas SDM guru. Nah, perlu diketahui juga dari perguruan tinggi LPTK, jadi kami dari Universitas PGRI Mahdewa Indonesia adalah lembaga kedua setelah Undiksa melaksanakan atau memiliki prodi pendidikan profesi guru. Jadi para guru saat ini, calon guru maksud saya ya, yang sedang menempuh pendidikan PPG prajabatan. Mereka sudah mendapatkan materi mata kuliah. Jadi mereka ini belajar selama 1 tahun di kampus, khusus tentang pedagogi pembelajaran. Mereka mendapatkan mata kuliah yang berkenaan langsung dengan kurikulum merdeka. Misalnya ada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Dalam perkuliahan ini mahasiswa nanti akan dibekali bagaimana mereka bisa menciptakan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Ya, yang saat ini sering dikaitkan dengan bagaimana gaya belajar murid, bagaimana kesiapan awal, bagaimana minat murid. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul dirancang supaya siswa ini senang menikmati pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ya, gaya belajar ada 3, FAK, ya, visual, gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, guru yang kreatif harus memberikan pelayanan kepada murid sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan kesiapan awal. Jadi murid ini ada kesiapan awal, ada yang kesiapan awalnya sedang, ada yang tinggi, ada bahkan yang masih kurang. Ini perlu diberikan fasilitasi pendampingan. Ini dipelajari oleh mahasiswa calon guru, ya, mahasiswa prodi PPG prajabatan dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Demikian juga ada mata kuliah pengembangan kurikulum, perancangan pengembangan kurikulum. Mereka berdiskusi ya, mereka mendiskusikan materi terkait dengan bagaimana merancang kurikulum berbasis UBD, Understanding by Design. Nah, di sini sudah mereka diajarkan secara langsung bagaimana mengembangkan modul ajar berbasis pada 3 komponen utama ya. Dalam kerangka UBD ada 3 komponen utama. Ada namanya tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua bagaimana mencapai tujuan ini. Yang ketiga bagaimana cara mengetahui atau yang kita sebut sebagai asesmennya. Ini adalah bentuk-bentuk ya solusi yang telah dilakukan oleh LPTK dalam rangka peningkatan kualitas guru di masa depan. Di samping itu kami di kampus juga sudah memberikan pengalaman kepada murid ya. Ada Smart TV ya,
mereka sudah belajar menggunakan smart TV. Jadi dalam smart TV ini sudah ada papan tulisnya, mau nulis di situ, mau hapus, tidak perlu pakai penghapus. Ya, terkoneksi dengan Android, terkoneksi dengan internet. Harapannya ketika nanti para calon guru ini sudah ditempatkan di sekolah-sekolah ini, mereka tidak awam sama sekali terhadap teknologi informasi, terutama teknologi pembelajaran yang saat ini sudah berkembang dengan baik. Nah, oleh karena itulah saya informasikan bahwa mereka yang akan lulus dari PPG Prajabatan ini, ya astungkara mereka akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena apa yang selama ini belum dipelajari oleh sebagian besar guru yang tidak mengikuti kurikulum PPG saat ini, pada saat ini mereka sudah bersentuhan langsung dengan kebutuhan yang akan diperlukan di masyarakat, khususnya di persekolahan. Jadi ini bentuk-bentuk bagaimana upaya kami di perguruan tinggi, LPTK untuk memfasilitasi. Kami ikut, ya. Ada revitalisasi LPTK untuk peningkatan kualitas guru kita, ya, karena Kemdikbudristek dalam hal ini GTK, ya, ini adalah mitra kerja kami yang sudah sejak lama memberikan kepercayaan kepada Universitas PGRI Mahdewa Indonesia. Jadi kami juga sering dilibatkan bagaimana pelatihan calon kepala sekolah, penguatan kepala sekolah, ya, yang sudah kami lakukan di kampus juga, sehingga secara akademik mereka-mereka yang sudah kami pernah bina, pernah dilatih, termasuk mahasiswa calon guru, kami persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan kurikulum yang mengacu kepada implementasi kurikulum Merdeka pada saat ini. Ya, saya ke Pak Bagus. Pak Bagus, seperti yang disampaikan tadi Bapak selaku asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Bali Niki sendiri untuk mencapai 4 faktor tersebut, baik itu mutu gurunya, kemudian mutu proses pendidikannya, manajemen kepala sekolah, dan juga mutu lulusan ini sendiri. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga bahwa peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikannya, kemudian memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan pengembangan infrastruktur pendidikan. Nah, bagaimana caranya? Bapak melihat sudahkah merata di seluruh Bali Niki sendiri untuk mencapai hal tersebut? Ya, pertanyaannya semestinya tidak perlu jawaban, sudah ada di sana negara. Ya, yang pertama itu adalah kaitannya dengan mutu guru. Mutu guru kaitannya dengan jumlah guru yang tersedia di masing-masing satuan pendidikan. Kita ketahui bahwa banyak guru pensiun, ternyata beberapa tahun belakangan ini sama sekali tidak ada pengangkatan guru. Baru beberapa tahun ini nggak ada guru P3K. Ya, nah itu sangat berpengaruh kepada mutu guru, karena mencomot, mencari guru honorer dari komite maupun dari guru honorer yang dari Pemda dan seterusnya. Ini lama nih, lama tidak terisi. Ya. Nah, kemudian untuk mengantisipasinya, mestinya sekarang kita bergerak bersama. Kalau memang pemerintah belum bisa, kenapa tidak diberikan komite untuk memberikan jawaban itu juga? Salah satu diantaranya guru keterampilan di SMK yang kaitannya dengan tidak bisa digantikan oleh orang yang memang memiliki keterampilan FB. Ya, komite bekerja sama dengan orang tua dan sebagainya, bagaimana mencari guru yang betul-betul profesional dalam bidangnya. Ya, kita sementara gaji. Kalau nunggu pemerintah, kalau pemerintah pasti aturannya belum ada dibuka, kan lama itu. Nah, oleh karena itu, dan itu akan berpengaruh kepada mutu pendidikan kita. Ya pasti. Ya. Kalau perlu bicarakan dengan anggota dewan. Kalau ini belum dilaksanakan, maka guru dan sekaligus mutu guru pasti berkurang. Di SMK saya catat banyak. Kalau di SD, model pembelajaran di SD masih seperti katakanlah model textbook thinking. LKS yang dia punya
itulah yang dibacakan, ditenter kepada siswanya. Ditransfer kepada siswa. Ya langsung, tanpa harus memberikan kesempatan untuk berpikir kritis. Tanya jawab seperti tadi ya. Masing-masing kelompok itu gantian berbicara. Artinya ngomongnya bisa fasih karena sudah terlatih dari SD. Sekarang kita kalau LKS saja terus isi itu dan sebagainya, yang diam terus diam. Itu salah satu di antaranya. Kemudian untuk guru yang berikutnya. Untuk guru yang berikutnya jalan keluarnya mestinya seperti ini. MKKS masing-masing mengundang guru mata pelajaran, apakah itu setiap bulan, apa setiap minggu untuk berkumpul bersama. Membicarakan permasalahan kaitannya dengan proses pembelajaran yang setelah dievaluasi. Di sekolah harus ada yang namanya SPMI. Ya, SPMI itu adalah manajemen mutu internal itu, mestinya harus ada EDS. Evaluasi diri sekolah. Siapa yang menjadi pengevaluasinya? Satu dari komite, yang kedua dari kepala sekolah, yang ketiga dari guru-guru senior. Harus dilaksanakan itu. Apa yang kita sudah kerjakan? Evaluasi, namanya EDS, evaluasi diri sekolah. Kalau ini belum dievaluasi, sekedar jalan saja, tidak pernah diadakan evaluasi, maka kalau sudah berjalan seperti itu ya sudahlah, tidak ada kemajuan yang berikutnya. Ya, nah itu yang ketiga baru peran pemerintah. Jangan disia-siakan sedemikian rupa bahwa diserahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah adalah berwenang. Tidak seperti itu, pantau dari Kadis Pendidikan Provinsi, Kadis Pendidikan Kabupaten, sudah ada masing-masing yang membidangi sekolah dasar dan SMP, ada yang membidangi. Jangan duduk. Ya, kalau duduk semuanya susah juga. Ya. Nah itu saya kira harapan sekolah itu. Ini kepala sekolah dari SMP PGRI 8 ini sendiri. Kalau kita berbicara tentang mutu guru, kemudian peningkatan kualitas guru, kita akan berbicara tentang kesejahteraan guru juga. Bagaimana dengan di PGRI 8 sendiri Pak, kepala sekolah? Kebetulan dia mengawali sebelum di bidang guru itu adalah profesional, wira swasta. Nah itu yang ada beberapa hal yang bawa ke sekolah. Jadi tak bisa kayak guru, kayak slogan dulu, guru mengabdi di sekolah. Sesuai dengan tuntutan zaman, guru punya keluarga, punya anak dan sebagainya. Kita berusaha untuk menyesuaikan, menyesuaikan kebutuhan kesejahteraan guru sesuai dengan standarisasi lah, artinya UMR dan lain sebagainya. Bahkan kita berusaha memberikan lebih dari UMR sesuai dengan tupoksi masing-masing guru dan sesuai dengan lama kerja dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Baik. Ini seharusnya nih slogan yang kita selalu dengar dari kecil ya, yang saya tahu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ini kayaknya harus dirubah guru dengan pahlawan dengan banyak jasa nih sendiri ya, harusnya ya. Oke, Pak Prof, momentum apa yang harus kita ambil Niki sendiri di Hardiknas 2024 Niki sendiri dengan tema yang sudah dicanangkan yaitu bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar Niki sendiri? Iya, apapun kondisi yang terjadi pada guru ya, kita tetap harus memberikan apresiasi penuh karena di tangan gurulah nasib anak-anak bangsa ini akan kita pertaruhkan. Oleh karena itulah semua pihak dengan berbagai fungsi dan perannya masing-masing, mari kita saling bergandengan tangan untuk bersama-sama mendukung, mensukseskan apa yang menjadi cita-cita kurikulum Merdeka ini. Salah satunya kalau dari kami, dari perguruan tinggi LPTK, kami sudah memberikan bekal kepada mereka. Ya, mudah-mudahan nanti setelah mereka keluar kampus, mereka akan diangkat menjadi guru P3K dengan kompetensi yang memadai. Gitu.
Baik, yang pastinya ini perubahan tidak mudah bagi siapapun termasuk juga dalam dunia pendidikan. Pada Hari Pendidikan Nasional 2024 ini kita diajak untuk terus melangkah maju, memperluas cakupan Merdeka Belajar dan memastikan seluruh peserta didik mendapatkan manfaatnya. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber yang terhormat. Saya Made Sukadana Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.